Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santriwan santriwati pada pesantren Makrifatul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati pada pesantren Makrifatul Ilmi yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian ilmu tajwid. Sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Fatihah, kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, serta kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan, dalam keberkahan tentunya di bulan Ramadan. Al-hadiniyah wa ala kulli sholawat wa hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin Syekh Masyhur Haji Al-Haji Adam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada kajian ilmu tajwid. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian tafkhim dan tarqiq, juga sampai kepada macam-macam hukum bacaan yang dibaca tafkhim, bacaan-bacaan huruf-huruf yang dibaca tafkhim atau tebal. Jadi saya ulangi, tafkhim itu tebal. Ya, bacaan ucapan bunyi huruf ketika dibaca, ya bacanya tebal, seperti ya seakan-akan mulut kita berisi makanan, gema suaranya, ya tebal. Adapun tarqiq itu tipis, ya lawan daripada tafkhim. Ya, kemarin kita sudah membahas macam-macam huruf-huruf bacaan yang dibaca tafkhim tebal. Sekarang kita bahas mengenai huruf-huruf apa saja yang dibaca tarqiq, yang dibaca tipis. Ya, jadi perlu diperhatikan. Yang pertama, huruf-huruf bacaan yang dibaca tarqiq, yang pertama yakni huruf-huruf istifal. Huruf-huruf istifal ini berarti huruf-huruf yang selain huruf isti'la, lawan daripada isti'la. Huruf isti'la adalah 7, disingkat dalam kata khussah do tinkit, kha sa do ta wan qa za. Ya, ada 7 huruf-huruf isti'la. Jadi selain huruf 7 tadi, maka semuanya itu merupakan huruf isti'la. Ya, jadi semua huruf istifal itu pasti dibaca tipis, seperti K, seperti H, seperti ba,
semuanya mempunyai sifat istifal. Artinya kalau mempunyai sifat istifal berarti dia dibaca secara tarkik, bacaannya tipis. Ya. Beda kalau hurufnya isti'la, kalau sifatnya huruf isti'la berarti dia dibaca tafkhim. Kalau huruf-huruf istifal dia pasti dibaca tipis. Ya. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian ya, huruf bacaan yang dibaca tarkik selanjutnya ya ini ro. Ro yang berada di awal atau di tengah kata atau kalimat. Ingat ya, ro ya mempunyai sifat takrir. Takrir artinya apa? Satu kali getaran halus. Jadi ingat pengucapan ro ya, bukan banyak getaran dari lidah, tapi satu kali getaran lidah halus. Ro yang betul adalah ro, bukan banyak getaran ro. Nah itu kurang tepat ya, itu perlu diperhatikan lagi, perlu diingat-ingat lagi. Jadi bacaan dibaca tarkik selanjutnya ketika ro berada di tengah kata atau di awal kata. Bagaimana contohnya? Nah, apabila ro berharokat kasroh, ro berharokat kasroh, dia dibaca tarkik. Rijalun, rimalun, ya, amrina, ya. Ri, dia tipis. Rijalun, ya. Amrina, rimalun. Nah, dia dibaca ro-nya tipis. Rijalun. Ya, itu ya. Itu adalah ro-nya berada di tengah atau di awal kata, ya, berharokat kasroh. Kemudian contoh selanjutnya apabila sebelum huruf ro mati, huruf ro-nya mati, sebelumnya berharokat kasroh, ya. Dan sesudah huruf ro itu tidak bertemu huruf isti'la. Jadi huruf ro-nya mati. Sebelum huruf ro mati berharokat kasroh. Sesudah huruf ro tadi bukan huruf isti'la. Maka itu juga cara bacanya dibaca dengan tarkik tipis. Contohnya Fir'aun, tipis, Fir'aun, jangan fir. Ya. Kalau bacaan yang tebal, jadinya fir, itu tebal. Tapi yang betul Fir'aun. Nah, biasa, Fir'aun. Ya, jadi jangan keliru. Ro-nya disukun, ro-nya mati sebelum ro berharokat kasroh, setelah ro atau sesudah ro, ya tidak bertemu huruf isti'la. Fir'aun, firnya tipis. Ya. Itu salah satu contohnya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian hukum bacaan yang dibaca tarkik selanjutnya, tipis selanjutnya, yakni ketika ro berada di akhir kata. Tadi ro di awal kata dan di tengah kata, sekarang ro di akhir kata. Kemudian bagaimana contohnya ro di akhir kata? Ya. Apabila ada ro mati ya, atau sukun, ya, sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Baik matinya nanti mati asliyah atau mati aridoh. Ya. Misalkan contoh, ya, fatohir, fadzakir, fatohir, fadzakir, fakabbir, ya, kudir, mudakir. Nah, ro-nya mati, baik matinya nanti
memang sukun atau asli atau arido, ya, sebelumnya berharokat kasroh, ya, sebelumnya berharokat kasroh, fakabir, dan biasanya di akhir kata ini, ya, fatohir mim mudzakir illa man qad qudir, ya, mudzakir tipis, jangan dibaca mudzakir, nah, itu tebal. Fatohir, tapi betul tipis, fatohir, mudzakir, fakabir, qudir, nah, itu tipis semua dibaca, ya. Atau kedua hurufnya tadi dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf isti'la. Misalkan contoh wala bikr, ya. Sebelum roknya diwakafkan, kemudian ada huruf sahih, huruf hijaiyah mati, bikrun, wala bikrun, mati, wala bikr, bikr, nah, kemudian dia wakafkan wala bikr, ya, rohnya dibaca tipis. Kemudian selanjutnya apabila ada rok mati, rok sukun, sesudahnya ya mati, rok sukunnya itu sesudah ya mati atau sebelumnya ada ya mati. Ada rok mati, rok sukun, sebelum rok ada ya mati. Ya, di Al-Quran banyak contohnya. Basirun diwakafkan basir, khabirun di akhir kata diwakafkan khabir, ya, dibacanya tipis, jangan basir, nah, itu tebal tapi tipis, basir, khabir, nah, khair, nah, itu dibaca tipis, di arahnya di akhir kata sebelum rok mati tadi diwakafkan, tadi sebelumnya ada ya mati, ya sukun, khabir, basir, ya, sa'ir, ya, itu dibaca tipis tarkik. Rok mati diwakafkan, ya, di akhir kata sebelumnya berupa ya sukun, ya mati, itu juga dibaca tipis, ya. Kemudian huruf yang dibaca tarkik selanjutnya adalah lafadz lam pada lafadz Allah, lam jalalah, ya. Apabila sebelum lafadz Allah, ya, didahului huruf yang berharokat kasroh, sebelumnya berharokat kasroh, sebelum lafadz Allah berharokat kasroh, ya, misalnya wa may yattaqillah, ya, qulillah, yattaqillah, qulillah, dia tipis. Nah, tetapi kalau fathah dia tebal, Allah tebal. Jadi kalau kasroh sebelum lafadz Allah berharokat kasroh, qulillah, yattaqillah, nah, dia dibaca tipis, dibaca tarkik. Kemudian huruf yang selanjutnya, ya, ada alif. Ingat ya, alif ini bukan huruf hijaiyah tetapi tanda baca, ya, atau tanda baca mat. Jadi alif sekali lagi tidak mempunyai hukum bacaan, tidak mempunyai suara, ya. Alif cuma tanda baca rosem. Ketika alif itu tidak ada gandingannya, dia tidak mempunyai suara, dia tidak akan bunyi. Tapi kalau alif bertemu dengan fathah, maka dia mempunyai bacaan mat atau bacaan panjang, dua harokat. Kemudian ketika apabila alif tidak terletak sesudah huruf isti'la, ya, atau tidak terletak sesudah lafadz al-jalalah. Jadi ada ro, alifnya tadi tidak
terletak ya sesudah lafaz Allah atau huruf isti'la, setelahnya nggak ada huruf isti'la. Contohnya la raiba fi, la raib, la ya, ada alif kandungannya sama fathah, la raiba fi, ya, la-nya dibaca tipis, tarqiq. Ya. Itu adalah huruf-huruf bacaan yang dibaca tipis, tarqiq. Kemudian selanjutnya, apa saja huruf-huruf bisa dibaca tipis? Nah, ini ada juga yang bisa cara bacaannya ada dua wajah, bisa tebal, bisa tipis. Apa saja? Ya. Yang pertama, di sini ada huruf ro di tengah kata. Nanti lihat contohnya ya. Ada ro di tengah kata. Ro yang bagaimana? Ya. Apabila sebelum ro mati berupa harokat kasroh asliyah. Kasrohnya asliyah, bukan kasroh aridah, bukan kasroh tambahan ya. Kasroh asliyah. Dan sesudahnya, atau sesudah mati tadi berupa huruf isti'la ya, yang berharokat kasroh. Ulangi lagi, ketika ada ro mati sebelumnya berharokat kasroh asliyah, dan sesudah huruf ro mati ada huruf isti'la juga berharokat kasroh, maka itu bisa dibaca tafkhim, juga bisa dibaca tarqiq, mempunyai dua wajah bacaan. Contohnya kullu firqin, atau ro mati sebelumnya kasroh, setelah ro mati berupa huruf qaf. Huruf qaf adalah huruf isti'la, huruf isti'lanya berharokat kasroh. Firqin bisa dibaca tebal, firqin bisa dibaca tafkhim. Kemudian juga bisa dibaca tarqiq, tipis, firqin. Bisa firqin, bisa firqin. Ada dua wajah bacaan. Ya, kullu firqin boleh tafkhim, dibaca tarqiq. Kullu firqin ya, juga boleh. Dia mempunyai dua wajah bacaan, boleh ya. Ro mati di tengah kata, ya, ro-nya mati, setelahnya ketemu huruf isti'la berharokat kasroh, sebelumnya berharokat kasrohnya kasroh asliyah. Ya, itu tadi. Kemudian ada ro mati. Huruf selanjutnya ada ro mati berada di akhir kata, akhir kalimat. Ya, ada ro berada di akhir kata. Ro yang bagaimana? Ya. Apabila ada ro mati tidak asli, matinya tidak asli, tidak disukun, tidak asli, dan huruf sebelum ro berupa huruf kasroh, ya, berupa huruf kasroh, dan dipisah oleh huruf isti'la yang mati sukun. Sebelum huruf ro mati tadi berupa ada huruf isti'la sukun mati, ya. Di sini ada dua contohnya, ya. Contohnya ini yakni misro, mim misro, bacaan misro ketika di akhir kata, ya, bacanya bagaimana? Misr, bisa tebal, bisa tipis, misr, ya. Karena apa? Ada ro mati tidak asli, ro matinya bukan sukun asli. Sebelum ro mati ada huruf isti'la disukun, shad disukun, misr. Dia bisa dibaca tafkhim dan dibaca tarqiq, dibaca tebal dan tipis. Kemudian contoh yang lain, ainal qitri. Ro-nya mati, ro-nya sukun karena diwakofkan, ya. Sebelum ro ada huruf isti'la mati sukun berupa huruf to. Ainal qitr.
Dia bisa dibaca tafkhim, tebal, juga bisa dibaca tarqiq. Ainal qitr, ainal qitr, ainal qitr, ainal qitr. Nah, dia mempunyai dua wajah bacaan. Ya. Kemudian huruf selanjutnya yang dibaca dua wajah baik tafkhim maupun tarqiq, yakni ya di sini diterangkan pada contoh surat Al-Fajr. Idza yasr. Nah, gimana contohnya? Ketika waqaf pada lafadz itu, ya, itu dibaca bisa tafkhim, bisa tebal, ya. Karena ada ra mati, ya, adalah sesudahnya berupa ya yang dibuang. Kata-kata yasri, yasri itu hakikatnya ada ya mati sukun, tapi dibuang rosmnya, ya, dibuang aslinya, ya. Idza yasr, artinya aslinya ada yasri, ada ya sukun, tetapi tidak ada ya sukunnya. Jadi bisa dibaca tafkhim, bisa juga dibaca tarqiq. Kemudian lafadz an asri atau lafadz fa asri. Di dalam Al-Quran lafadz fa asri atau fa an asri itu juga bisa dibaca tafkhim, juga dibaca tarqiq. Di dalam Al-Quran ada an asri ibadillah fa asri. Nah, itu bisa dibaca tafkhim dan juga bisa dibaca tarqiq. Kemudian di surat Al-Qamar, ya, ada di situ ada bacaan huruf yang bunyinya wanudzur. Wanudzur. Itu kalau nggak salah ada 6 kata. 6 kata wanudzur di dalam surat Al-Qamar. Ya, Al-Qamar 27. Ya, wanudzur. Bacaan wanudzur dia juga bisa tafkhim, juga bisa tarqiq. Bisa tafkhim, bisa wanudzur, bisa wanudzur biasa, ya, tarqiq. Bisa wanudzur, mempunyai dua wajah bacaan, wanudzur atau wanudzur. Karena hakikatnya setelah huruf ra ada ya mati, ya zaidah, tetapi tidak ditulis rosmnya, ya. Tidak ditulis rosmnya, ilatnya dibuang, ya. Itu adalah bacaan-bacaan huruf yang dibaca tafkhim dan dibaca tarqiq. Jadi cuman ini hukum-hukum yang dibaca dua wajah bacaan. Selain itu dia mempunyai satu wajah bacaan, baik tafkhim ataupun tarqiq. Tetapi bacaan-bacaan yang tadi itu adalah hukum-hukum huruf-huruf yang bisa dibaca dua, bisa tebal juga bisa tipis, ya. Tinggal kita milih, misalkan kita tergantung ketika kita membaca Al-Quran prakteknya kita tebal boleh maupun tipis boleh. Akan tetapi kalau cuma yang mempunyai satu wajah bacaan, misalkan hukum bacanya cuma tarqiq, tafkhim, ya harus dibaca tafkhim. Ketika tarqiq ya harus dibaca tarqiq. Jangan keliru. Saya ingatkan sekali lagi, ketika pembacaan huruf ra, ya, itu mempunyai sifat takrir, ya. Ra mempunyai sifat takrir, satu kali getaran lidah halus, ra. Makanya ketika ada ra mati atau ra bertasdid itu hakikatnya adalah ra-nya double. Misalkan ada ra bertasdid, hakikatnya adalah ra double. Makanya, ya, walaupun ra-nya double juga tidak boleh banyak getaran. Misalkan contohnya yang sering kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, ya, ya, nggak boleh dibaca kurang tepat kalau dibacanya ra-nya terlalu banyak. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sayuqnya ra-nya itu bertasdid dan ra-nya itu double, ya, ra-nya cukup
sedikit getaran, satu kali getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ra bertasydid. Jadi ini yang terkadang ya, kurang diperhatikan kepada seluruh santri ya. Makanya kalau membaca Al-Quran juga diperhatikan. Sering-sering praktek, sering belajar, membaca, menghafal supaya bacaannya juga semakin bagus. Ketika kita membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, insya Allah ya, bacaan kita akan bagus dan yang dengar pun akan enak. Tapi kalau kita membaca Al-Quran ya, asal-asalan, walaupun suaranya enak, mempunyai suara bagus, tapi bacaannya asal-asalan tanpa menuruti kaidah tajwid, misalkan makhrajnya nggak betul, hukumnya nggak betul, tetapi suaranya melengking, itu pun kurang bagus, kurang tepat. Ya. Mari kepada seluruh santri, mumpung masih suasana di bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaknya menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena semakin kita belajar, semakin kita membaca Al-Quran, insya Allah juga kita semakin lancar dan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Ya, karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dibaca aja kita mendapat pahala. Pada di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Mungkin ini ya materi kajian ilmu tajwid pada sore hari ini. Kita sudah selesai pembacaan mengenai at-tafkhim dan at-tarqiq. Nanti kita bahas pembahasan selanjutnya di pertemuan kajian ilmu tajwid besok ya. Mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga kita semuanya mendapat ilmu manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.